Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, manusia memiliki dua bakat yang senantiasa mengilhami kehidupannya, yakni bakat melakukan kebaikan dan bakat melakukan keburukan. Kita terkadang dengan sangat sadar terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, namun tidak jarang kita pun dengan sangat sadar melakukan tindakan-tindakan keburukan. Sebetulnya kita juga menyadari betul akan akibat-akibat yang bisa muncul dari keburukan yang kita lakukan itu. Tetapi kesadaran itu sering sekali kita abaikan, sehingga kita terus hanyut ke dalam keinginan melakukan tindakan kesalahan yang berujung kepada merugikan diri sendiri. Seorang muslim tidak akan pernah terperosok dua kali di lubang yang sama. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk terperosok di lubang yang lain. Artinya, perbuatan salah yang kerap kita lakukan, kendati kita tidak mampu mengelaknya, namun setidaknya meminimalisir agar kesalahan yang sama tidak kita lakukan di kemudian hari. Paling kurang, perbuatan buruk yang kita berbuat harus menjadi pedoman, pelajaran berharga yang mendorong kita menjadi lebih baik. Sebaliknya, kita jangan pernah berpuas diri dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kita besar kepala karena merasa sudah menebar kebaikan untuk orang lain. Karena rasa kepuasan itu justru menyebabkan kita lalai, sehingga sangat boleh jadi kebaikan itu akan menuai keburukan dan tidak memiliki arti di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah anggap kita belum pernah berbuat kebaikan agar tumbuh gairah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan sekecil apapun. Dan anggaplah kita selalu melakukan tindakan-tindakan salah agar kita termotivasi untuk berhati-hati dalam bertindak. Itulah tujuan dibekalinya manusia dengan akal dan pikiran sebagai filter untuk menyaring mana tindakan kebaikan yang semestinya ia lakukan dan mana tindak kejahatan yang semestinya ia tinggalkan. Manusia harus berbeda dengan bangsa hewan yang tidak berakal dan berpikiran, di mana hewan dengan bebasnya berbuat dan bertindak karena tidak terikat pada aturan. Tetapi manusia, makhluk yang kelak akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mampu memetakan dirinya, manakah tindakannya yang akan mendatangkan manfaat dan manakah tindakannya yang akan mendatangkan mudarat. Di saat itulah betapa bernilainya sendi-sendi agama sebagai lentera untuk menerangi jalan hidup manusia. Dengan agamalah manusia akan ditunjukkan kepada arah yang lurus, sehingga di sanalah akan muncul jalan-jalan kebaikan
dan akan mempersempit kemungkinan munculnya jalan-jalan keburukan. Walaupun tidak menampik bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa lari dari tabiat salah dan lupa, namun ia akan mewarnai setiap tindakan salahnya dengan mengiringinya melakukan tindakan-tindakan kebaikan, dengan harapan perbuatan baik yang ia lakukan dapat menutupi perbuatan salahnya. Hadis berikut ini patut kita renungkan. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila 700 dhifin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha wa amilaha katabahallahu sayyi'atin wahidatan. Rawahu Bukhari. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskannya, barang siapa yang niat untuk berbuat baik tetapi ia tidak bisa mengerjakannya, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Dan barang siapa yang berniat untuk berbuat baik lalu ia mengerjakannya, maka baginya Allah mencatat 10 kebaikan dan melipat gandakannya menjadi 700, bahkan sampai pada lipatan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan barang siapa yang berniat untuk berbuat jahat namun ia tidak mengerjakannya, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan yang berniat untuk berbuat jahat kemudian ia melaksanakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat satu kejahatan pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku yang beriman, perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Demikian juga perbuatan buruk yang kita lakukan sekecil apapun pada akhirnya akan ada pembalasannya juga. Maka dari itu berhati-hatilah kita dalam berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.